Oke Ustaz, jadi kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini masalah iktikaf. Ya. Jadi apa hukumnya iktikaf di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan Ustaz? Ya. Yang pertama, melihat hukumnya. Iktikaf itu terbagi 3. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Yang wajib ini adalah manakala seseorang bernazar. Misalnya, kalau saya lulus ujian atau diterima jadi pegawai, saya iktikaf 1 bulan. Ya, Ini wajib. Wajib, ya. Apakah di dalam bulan Ramadan atau di luar. Yang sunnah, yaitu seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tiap Ramadan di 10 terakhir pasti iktikaf. Dan ketika beliau di tahun beliau meninggal dunia, iktikafnya 20 hari. Iktikafnya 20 hari. Kemudian ada iktikaf yang mubah, itu di luar bulan Ramadan. Iya. Oke Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan juga masalah iktikaf ini. Tentang apakah dipersyaratkan di masjid jami atau boleh iktikaf di masjid lain selain masjid jami? Ya. Jumhur ulama mengisyaratkan memang bahwa iktikaf itu di masjid jami atau masjid besar, masjid raya yang dipakai sholat Jumat. Ya. Ada juga sebagian kecil lah ulama yang membolehkan selama masjid ini dipakai sholat berjamaah, meskipun tidak dipakai sholat Jumat, itu boleh-boleh saja dipakai untuk iktikaf. Oke Ustaz. Ya. Nah, selanjutnya Ustaz, juga masalah iktikaf ini, ya. Apa hukumnya melarang orang iktikaf di masjid? Misalnya tidak boleh ada orang masuk di masjid iktikaf atau bermalam di masjid, tidak boleh. Bagaimana hukumnya orang yang melarang seperti itu Ustaz? Kalau kita melihat nas atau Al-Quran, ini adalah satu pelanggaran yang sangat besar, atau satu kezaliman, bahkan dosa yang paling besar. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 114. 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi melarang orang beribadah, beramal di masjid. Apakah itu iktikaf, salawatan, para sanjian, maulid, seramiran, dosa besar manakala kita melarang saudara kita beribadah di masjid. Oke Ustaz. Selanjutnya Ustaz, banyak kita lihat di masyarakat ini fenomena ada yang masyarakat sebut mereka ini sebagai jamaah tablik. Mereka ini biasa iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari, bahkan sampai 4 bulan. Jadi biasanya 3 hari pindah masjid lagi sampai 4 bulan. Apakah memang ada dalilnya itu Ustaz? Sebelum kita berbicara dalil, kita melihat metode dulu. Jadi metode selama itu bagus, efisien, membawa perubahan, boleh, meskipun tidak ada dalilnya. Apalagi kalau memang ada dalilnya. Nanti kita akan bahas. Oke Ustaz. Yang kedua, banyak metode yang kita pakai yang sebenarnya tidak ada juga dalilnya. Contoh, kan tidak ada dalilnya kita pesantren itu sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tapi kenapa dipakai? Karena bagus. Itu kalau kita berbicara metode. Adapun yang metode saudara kita di tablik, yang metode hurut, itu adalah metode gabungan antara iktikaf, hurut berdakwah, dan berhijrah, digabung menjadi satu. Dan sudah ada orang yang adakan penelitian
bahwa metode mereka itu paling ampuh memang. Oh, iya, iya, iya. Dan terbukti. Ya, terbukti. Ya. Bahwa tidak ada metode di dunia ini yang bisa merubah orang cukup dengan 3 hari. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Dan ini ditulis untuk program magister. Iya, 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 iya. Sudah ada tesisnya ya. Ada tesisnya. Iya, iya, iya. Ya, Risalatul Magister. Ya, risalah magister. Oke, ya. Kemudian ternyata gerakan ini terbesar di dunia. Terbesar di dunia, ya. Sudah lebih 300 negara di dunia ini yang memakai metode 3 hari ini. Nah, meskipun orang merubah namanya, seperti di Aceh. Jadi di sana itu polisi-polisi itu dihurufkan dengan judul ya, maaf. Pesantren kilat 3 hari. Padahal isinya huruf juga. Iya, iya, iya. Ya, huruf juga. Nah, sementara di dalam huruf ini, kalau kita lihat, ya tidak ada yang salah. Karena di huruf ini silaturahminya jalan, ada taklimnya juga, ada belajar mengajinya juga. Iya, iya, iya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke, oke. Bagaimana dengan itikafnya? Kok harus tidur di masjid? Ya memang rukun itikaf harus tidur di masjid. Iya, 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 iya. Al-makasu fil masjid, harus tidur di masjid. Ya. Ada nggak dalilnya itikaf ya? Kita bahas secara umum dulu. Ada, jelas sekali. Itu dia tadi. Ya. Rasulullah tiap bulan Ramadan pasti itikaf 10 hari terakhir. Pasti. Pasti, Pak, pasti. Iya, iya, iya. Dan ketika beliau di tahun beliau meninggal dunia, beliau itikaf 20 hari. 20 hari. Ya. Apakah kita tidak boleh itikaf lebih dari itu? Boleh, boleh saja. Boleh, ya. Karena Aisyah lakukan. Sempat itikaf 1 bulan. Bahkan ya di dalam kitab Ihya, Sufyan Al-Thawri melihat seorang kakek yang itikaf di Masjid Kufah selama 30 tahun. Ketika beliau ditanya, "Wahai kakek, kenapa engkau itikaf lama?" Apa kata beliau? "Saya menunggu ajal saya di sini. Semoga saya berjumpa dengan Allah dalam kondisi di dalam masjid dan itikaf." Ya, belum kita berbicara pahalanya ya. Iya, iya, iya. Sehari saja itikaf itu dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit. 1 parit itu sejauh 7 langit dan bumi. Ya, luar biasa sekali. Iya, iya. Itikaf antara maghrib dengan isya itu bagaikan pahala umrah. Ya. Ya, oke, kita bahas 3 hari ya. Iya, 3 hari, 3 hari. Ya. Kami pernah adakan penelitian tentang metode ini. Apakah betul ada dalilnya 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan? Iya, iya, iya. Itu dia tadi. Meskipun tidak ada dalilnya, meskipun kalau itu bagus ya, bisa merubah manusia dari tidak baik menjadi baik, preman menjadi sadar, taat, orang tidak rajin ke masjid menjadi rajin ke masjid, bahkan orang tidak sholat menjadi rajin sholat, itu tetap dipakai. Iya. Kami adakan penelitian bahwa ternyata dalil atau huruf 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan ini ada dalilnya. Dan semuanya sahih. Iya, iya, iya. Semuanya sahih. Nah, cuma masalahnya kadang orang itu cuma melihat sisi negatifnya saja. Apa dalilnya, apa dalilnya. Pas diberitahukan dalilnya, bilang lagi itu lemah ya. Ya nggak usah lah begitu ya. Yang jelas mereka itu membawa dampak perubahan yang sangat besar di dunia ini. Bahkan menjadi gerakan terbesar di dunia. Nah, kita lihat dari 3 hari, kami adakan penelitian kemarin di Thailand dengan Malaysia bersama beberapa ulama, ada profesor itu. Kita bisa lihat di kitab Hayatus Sahabah halaman 188 dan kitab Kanzul Umal halaman 297. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa isi surat beliau? Kurang lebih artinya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku menulis surat ini untuk menyeru manusia
masuk Islam selama 3 hari. Manakala mereka masuk Islam selama 3 hari tanpa diperangi, maka dia berhak dan hak-haknya itu sama dengan orang Muslim yang sudah lama masuk Islam. Dia berhak juga menerima ganimah atau sahmun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Salman Al-Farisi membawa Islam ke Persia, maka sahabat mengajukan usulan, wahai Salman, ini kan negara kamu, Persia. Bagaimana kalau kita serang saja? Ya, nggak usah didakwahi, serang saja. Kita pasti menang, kita kuat kok. Apa kata beliau? Jangan. Kita dakwahi dulu selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah halaman 189. Kemudian dalil 40 hari. 40 hari. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi berarti Abdullah, sepupu Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikhlas beramal selama 40 hari, 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung menembus ke lisannya. Jadi memang angka 40 ini adalah angka, orang bilang keramat, angka ajaib. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bahkan hadis ini ada di dalam kitab pesantren-pesantren. Misalnya Tanwirul Qulub, ada. Kan kita sering baca di pesantren. Tapi kenapa kok orang bertanya ada dalilnya? Padahal kita sering baca. Ya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula selama 40 hari, maka akan diberikan 2 kemuliaan. Bara'atan. Yang pertama, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, tidak akan dikena atau dicap sebagai orang munafik. Ya, sudah 2 dalilnya. Dalil yang ketiga, ketika ada sahabat yang pergi berjaga, berjaga kondisi perang, Firribat, maka Khalifah Umar bertanya, wahai fulan, dari manakah engkau? Apa kata beliau? Kuntu Firribat, saya habis menjaga, jaga. Kemudian beliau berkata, kam rawattah, berapa lama engkau berjaga-jaga atau hurut? Apa kata beliau? Salasin, 30 hari, 1 bulan. Apa kata Umar? Fahlan atmam ta'arba'in. Kalau begitu kembali dan sempurnakan 40 hari. Sahih semuanya. Ya. Kemudian ini 4 bulan. 4 bulan ya. Ini kita bisa lihat di surah At-Taubah ayat 2. Meskipun ayat ini secara gamblang atau terang-terangan itu ditujukan kepada orang musyrik. Tapi maaf, kita ini sebagai orang Islam kadang melakukan kesyirikan kecil. Apakah itu riya, sombong, tidak tawakal, itu syirik. Dan untuk menghilangkannya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita berjalan di muka bumi ini atau hurut, apakah lewat safari dari masjid ke masjid selama 4 bulan. 4 bulan, jelas sekali. Surah At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ardi arba'ata asyhuran. Kemudian hadis riwayat yang kedua, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu kondisi istri-istri sahabat sudah terlalu rindu dengan suaminya.
ya, suaminya pergi berjihad membawa agama huruf. Maka Khalifah Umar berkata dan bertanya kepada anaknya Hafsah, ya. Wahai Hafsah, sebenarnya berapa lama wanita itu bisa ditinggal oleh suaminya? Berapa lama kemampuannya? Maka beliau jawab, ya, karena seorang perempuan ya, mengecilkan suara, beliau menutup mukanya, memberikan isyarat 3 bulan 4 bulan, 3 bulan 4 bulan. Maka waktu itu Khalifah Umar menarik semua pasukan yang dikeluarkan untuk menyebarkan agama yang sudah keluar 4 bulan dan ditarik semuanya dan diganti dengan pasukan baru. Iya, iya. Itulah dalilnya. Ada juga dalil kami dapat kemarin dari seorang ulama yang kami ketemu di Thailand, yaitu dalil 10%. Ya, dalil 10%. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, innakum fi zaman man taraka minkum usyra ma umira bihi halak summa yati zamanun man amila minkum bi usyri ma umira bihi najah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadisnya 2193. Beliau berkata, wahai sahabatku, engkau berada sekarang ya, di zaman di mana engkau mengurangi amalanmu 10% saja, 10% saja, kamu menguranginya, kamu akan hancur, celaka, ya, halak, hancur, binasa, musibah. Tapi akan datang satu zaman ya, di mana umat ini mengamalkan 10% saja, 10% saja mereka akan berjaya. Ya, 10% dari 1 bulan 3 hari. 10% dari 1 tahun ya 40 hari. Ya, sekitar 40 hari. Ya. 10% dari umur kita ya 4 bulan. 4 bulan. Ya, kurang lebih begitulah. Yang jelas ada dalilnya ya. Iya. Itu dia tadi, meskipun tidak ada dalilnya, selama metode ini efisien dan bagus ya kita pakai. Ya, karena ternyata banyak yang kita pakai, apakah yang berurusan dengan agama, apalagi berurusan dengan dunia, metode-metode yang sebenarnya memang tidak ada dalilnya, tapi kita pakai, banyak kita pakai. Iya. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah Ustaz. Jadi mungkin ini para pirsawan sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini, dan insya Allah ke depan kita akan membuat nanti edisi kedua daripada tanya jawab masalah puasa ini insya Allah. Yaitu pertanyaan terakhir Ustaz, masalah penentuan hari raya Ustaz. Ya, apakah kita pakai hisab ataukah pakai ru'yat, ataukah digabung antara hisab dengan ru'yat, ataukah ikut saja pemerintah? Ya, bagaimana Ustaz? Ya, kita bicara dulu metodenya ya. Metode dulu ya. Metode hisab dengan ru'yah semua boleh dipakai dan semua kuat dalilnya. Ya, kita kan beribadah itu mau amannya ya. Iya. Ya, makanya dalam kitab Al-Mawardi Ahkam Sultannya beliau menyebutkan, bahkan membagi masalah penentuan hari raya ini memang ada namanya hukmul wilayah. Harus diserahkan ya, harus diserahkan 100% kepada pemerintah dan majelis ulama masing-masing negara. Iya. Itu sudah mutlak. Iya. Paten. Iya. Yang menurut Al-Mawardi. Makanya yang kita pakai metode gabungan. Ya, kita pakai ru'yah, ya. Puasalah dan berbukalah ketika engkau melihat ya. Jelas li ru'yatihi. Sumu wafturu li ru'yatihi. Melihat ya. Iya. Bukan li hisabihi, bukan. Iya. Memang melihat dalam arti melihat secara sadar. Apakah melihat dengan pakai alat? Pokoknya melihat. Iya. Dengan mata ya. Ya, makanya ya di negara kita sendiri memang dibentuk satu panitia, lajnah. Panitia untuk memantau kapan ya munculnya bulan Syawal ini. Ya, kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Ini perintah Allah juga. Ya, amannya kita ikut
pemerintah saja. Iya. Karena sudah ada lajnah di situ dan orangnya kompeten. Iya. Dan di situ semua ormas Islam ada di situ. Iya. Dan semuanya juga meruqyah. Jadi tidak ada alasan lagi, wah saya tidak mau ikut pemerintah karena ini keyakinan. Ini bukan masalah keyakinan. Ini adalah masalah ketaatan. Karena Lebaran ini kan sunnah. Gak usah kita terlalu perdebatkan. Apalagi masalah yang sepele. Iya. Banyak orang juga ribut masalah Lebaran, kapan Lebaran, padahal dianya tidak puasa. Bahkan memang tidak sholat. Iya. Kok sholat Lebaran diributkan? Ya. Jadi kalau kita mau aman, ya kita ikut pemerintah saja. Iya. Oke. Insyaallah. Jadi alhamdulillah pada para pirsawan jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi soal jawab tentang masalah puasa. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan ilmu ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz ini, Haji Ahmad Fuad Syukri LC, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita tutup Ustadz ya dengan sama-sama kita membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.